Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulisin, saya mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Agribisnis, dan saya akan melakukan praktek manajemen risiko agribisnis. Dan saat ini saya bersama dengan siapa, Mbak? Saya Putri. Ya, Putri. Ini Mbak ini sebagai apa di sini, Mbak? Saya alhamdulillah sebagai pemilik kebun Mbak, jadi saya mau bertanya-tanya nih, Mbak, tentang kebun kelapa sawit Mbak ini. Boleh, boleh. Yang pertama ini, Mbak, tentang profil usaha ini, Mbak. Berapa luas lahan kelapa sawit yang Mbak kelola ini? Di saya sebagai pemilik, nanti yang ngelola ada lagi Mas Fida. Kurang lebih sekitar 25 hektar. 25 hektar ini, Mbak. Berapa lama usaha sawit ini Anda jalankan, Mbak? Umurnya mungkin ya? Iya, umurnya. Umur ya. Ini kalau untuk segini nih, ukuran segini sekitar 6 tahun. Oh, 6 tahun, Mbak, ya. Ini untuk resiko keuangan ini, Mbak. Resiko keuangan yang paling sering Mbak alami ini, Mbak. Itu apa? Ini apa namanya? Bisa jadi fluktuasi harga, keterlambatan pembayaran, biaya operasional meningkat, atau pembiayaan pinjaman tuh apa ini, Mbak, rata-rata? Kalau resiko keuangan yang paling ada, yang paling sering, sebenarnya nggak sering juga sih, jarang. Tapi yang lebih sering ada ya. Karena kadang kan kita nih panennya 2 minggu sekali. Ya. Kadang di awal bulan nih nanti harganya tinggi, di akhir bulannya harganya rendah. Sedangkan biaya produksi itu terus meningkat. Meningkat ini, Mbak. Sama dan cenderung terus meningkat. Jadi yang disayangkan kalau pas biaya produksinya meningkat, harga TBS-nya turun. Wah, ya. itu lumayan challenging. Lumayan kerasa, Mbak, ya. Kerasa banget. Oke, untuk berapa besar dampak risiko keuangan terhadap kelangsungan usaha, Mbak? Sejauh ini lumayan besar ya, kalau di range dari 1 sampai 5 itu, tapi mungkin masih di angka 3. Tapi berarti cukup besar juga, Mbak, ya. Iya, lumayan. Nah, selanjutnya ini resiko operasional ini, Mbak. Resiko operasional yang sering terjadi ini apa, Mbak? Apakah serangan hama penyakit atau perubahan cuaca, keterlambatan panen, atau apa ini, Mbak? Resiko operasional kalau cuaca itu nggak terlalu ngaruh di kelapa sawit ya, Mas. Nggak terlalu ngaruh. Kalau keterlambatan panen nggak ada. Ketika buah sudah siap panen, patang, pemanen kita datangkan. Mungkin jadi lebih ke serangan penyakit dan hama. Karena apapun tumbuhannya, apapun tanamannya, komoditas itu mesti ada aja penyakitnya, Mas ya. Ada hamanya juga. Ada hamanya, ada penyakitnya ya, itu. Apakah Anda menggunakan asuransi tanaman kelapa sawit, Mbak? Asuransi, aduh saya kalau untuk perkebunan ini ya kurang percaya sama asuransi. Ketimbang asuransi, kayaknya saya mending menjagakan uang sendiri. Ya, menabung ya. Benar. Untuk sekarang mitigasi resiko keuangan ya. Ya tadi kan. Tadi yang pertama tadi kan ya asuransi tadi, ini selanjutnya strategi mitigasi risiko keuangan yang Anda terapkan. Apakah diversifikasi pasar berbeli, mengatur arus kas, pengajuan pinjaman, atau menjual hasil panen segera setelah dipanen gitu, Pak? Yang pasti itu tadi, Mas, ketika buah sudah selesai panen memang harus langsung keluar. Harus langsung dipanen. Langsung dijual. Jadi perputaran uangnya pas. Berarti selain itu kan, selain langsung dijual ke pembeli, uang itu masuk. Saya tidak mau menunda pembayaran. Jadi ketika barang sudah diambil oleh pengkulai ya bahasanya, saya harus menerima uangnya. Karena saya juga perlu bayar pemanen, saya perlu bayar untuk biaya operasional yang lain kan. Berarti dari poin tersebut saya langsung jual panen, lalu mengurus arus kas sebaik mungkin. Oke, untuk selanjutnya ini, Mbak, mengenai mitigasi resiko operasional. Langkah apa yang Mbak ambil untuk mengurangi resiko hama penyakit ini, Mbak? Resiko hama penyakit ya. itu karena selalu ada ya. Kalau penyakit nih, kita identifikasi dulu penyakitnya apa. Setelah diidentifikasi, terus kita tahu nih jenis penyakitnya, kayak contohnya ganoderma deh.
itu kan menyerang tanaman dari akar ya. Ya. Berarti biar dia tidak menular pada yang lain lewat tanah tadi, kita bikin kita gali seperti apa ya, Parit ibaratnya gitu. parit, tanggul lah, biar tanaman yang tertular, biar tanaman yang penyakit tadi tidak menular ke tanaman yang lain. Terus kalau hama sejauh ini adanya tikus Ya. sudah pasti kita kasih klerat. Benar. Oke, untuk selanjutnya Mbak, apakah menggunakan teknologi cuaca, aplikasi monitoring untuk mengurangi risiko operasional? Sejauh ini saya tidak memakai yang begitu Mas, karena dirasa terlalu repot ya. Daripada begitu saya lebih memilih untuk terjun ke lapangan sendiri. Ya, jadi manual Mbak ya. Benar manual. Nah, selanjutnya nih Mbak, evaluasi dan tantangan ini Mbak. Seberapa sering evaluasi resiko dilakukan Mbak? Tiap bulan, apakah sebulan berapa kali atau berapa gitu Mbak? Saya biasanya karena panen ini 2 bulan sekali ya. 2 bulan sekali? 2 bulan sekali, sorry. Sekali. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali berarti 1 bulannya 2 kali. Maksudnya saya kumpulkan para pemanen, terus yang di bawah saya kumpulkan tiap mereka habis bayaran. Jadi kadang sebulan 2 kali, kadang sebulan sekali. Apakah tantangan terbesar dalam mengelola risiko usaha kelapa sawit, keterbatasan modal, faktor cuaca, Pasti dari modal ya, pertama dari modal. Karena saya bisa mengembangkan 25 hektar ini selain dari warisan orang tua, itu dari pinjaman juga, itu dari pinjaman bank. Apakah Anda sudah merasa manajemen risiko dalam usaha kelapa sawit ini sudah maksimal? Saya rasa cukup. Kalau dibilang maksimal mungkin belum karena ya panen juga ada yang masih ada kurangnya gitu. Jadi saya rasa sejauh ini cukup. Oke, terima kasih Mbak atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, baik.